Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Kamila, dari kelas 64 6B03. NIM saya 64221612 dan kode mata kuliah 302 Statistika Probabilitas. Di sini saya mau mencoba uji normalitas. Caranya yang pertama itu kita ke analisis, terus habis ke analisis kita ke regression, habis ke regression kita ke linear, masuk ke linear kita masukkan X1 dan X2 ke independen. Dan masukkan Y ke dependent. Habis itu kita save, kita checklist yang paling atas. Habis itu kita oke. Nah, ini sudah keluar. Terus kita masuk lagi ke datanya lagi, terus kita masuk ke analisis. Dari analisis kita ke normatic, habis ke normatic kita ke legalis dialog. Habis itu kita ke yang paling satu sampel KS dan kita masukkan nilai Ustandlais ke test variabilis. Oke. Nah, ini untuk hasilnya. Berdasarkan hasil output uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai tes statistik sebesar 0,115 dengan nilai ASMP 0,2 yang nilainya lebih dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi secara normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Kamila. NIM saya 64221612 dari kelas 64 6B03, kode matkul 302, mata kuliah Statistika Probabilitas. Di sini saya mau mengasih tahu cara uji multikolinearitas. Yang pertama itu kita masuk ke analisis. Dari analisis kita ke regression. Habis dari regression kita ke linear. Dari linear kita masukin X1 dan X2-nya ke independen dan Y-nya ke dependent. Habis itu kita save. Habis itu kita ke statistik. Nah, kita checklist yang paling bawah ini, kita continue. Oke. Nah, dan ini untuk hasilnya. Ini untuk hasilnya. Berdasarkan hasil output uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa semua variabel independen mempunyai nilai FIF lebih besar daripada 10
dan nilai toleransi lebih kecil 0,10 sehingga dapat disimpulkan adanya masalah multikolinearitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Kamila. NIM saya 64221612. Kelas dari 646B03, kode matkul 302 dan matkul kuliah statistika probabilitas. Di sini saya ingin mengasih tahu cara uji coba heteroskendasitas. Caranya, pertama masuk ke analisis. Dari analisis kita ke regression. Dari regression kita ke linear. Setelah dari linear, X1, X2 kita masukkan ke independen, dan Y kita masukkan ke dependen. Setelah itu kita save, kita klik understand, terus kita pilih OK. Nah, setelah itu kita masuk ke transform. Dari transform kita ke compute variable. Oke. Kita ketik target variable. Yaitu kita ketiknya ABS res. Oh, kita langsung ke alt, terus kita ke ABS. Setelah itu kita masukkan ini, kita klik OK. Nah, dan ini untuk hasilnya. Berdasarkan hasil output uji heteroskendasitisitas dapat dilihat bahwa X1 nilai sig sama dengan 0,0 kurang dari 0,5. Artinya, secara statistik signifikan. Jadi kesimpulannya X1 memiliki indikasi heteroskendasititas. X2 nilai sig sama dengan 0,706 lebih besar dari 0,5. Artinya tidak signifikan. Jadi kesimpulannya X2 tidak memiliki indikasi heteroskendasitisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Kamila. NIM saya 64221612. Dari kelas 446B03, kode matkul 302, mata kuliah statistika probabilitas. Di sini saya mau mengasih tutor cara uji ANOVA dan uji T. Caranya, kita masuk ke analisis. Setelah itu kita ke regression. Dari regression kita ke linear. Dari linear kita masukkan X1 dan X2 ke independen. Setelah masuk itu kita masukkan lagi Y ke dependen. Kita klik OK. Nah, langsung keluar hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hasilnya, berdasarkan hasil output uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 286,415 dengan nilai signifikasi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simulatif
alasan variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan uji T, berdasarkan nilai output uji T, X1 yaitu dalam pelatih memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y dengan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05 dan terhitung 6,079. Kali ini menunjukkan bahwa semakin banyak jam pelatihan yang diikuti karyawan, semakin baik kinerja yang dihasilkan. Sedangkan variabel X2 atau tahun pengalaman tidak berpengaruh signifikasi terhadap kinerja karyawan atau Y. Ditunjukkan oleh nilai signifikasi 0,706 lebih besar dari 0,05 dan terhitung 0,382. Artinya, lamanya pengalaman kerja tidak secara langsung meningkatkan kinerja karyawan. Sekian dari saya, terima kasih.